berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Shalom, God Lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang boleh kembali berjumpa dengan saudara di program Rise and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi yang membuat jiwa saudara menjadi letih lesu dan berbeban berat. Apapun situasi yang sedang saudara hadapi, jangan pernah menyerah. Sebab Tuhan mengundang kita semua untuk mengalami kelegaan. Tuhan Yesus berkata kepada kita, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Puji Tuhan, mari kita responi undangan Tuhan ini, kita datang kepadanya di dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena Tuhan begitu mengasihi kami. Setiap hari kami boleh menghampiri Engkau dengan darah Yesus Kristus. Kami orang-orang yang tidak dihakimi dan tidak ditolak. Engkau menerima kami, bahkan Engkau ingin kami membawa semua pergumulan kami karena Engkau ingin memberi kelegaan. Bapa, ini kami, ini pergumulan kami. Beri kami kekuatan, beri kami kelegaan, beri kami jalan keluar supaya kami bisa menjalani hari-hari kami dalam damai sejahtera dan kekuatan dari-Mu. Saat ini kami juga siap mendengar firman-Mu. Mari Engkau berbicara kepada kami lewat hamba-Mu. Biarlah kami mengerti firman Tuhan dan Roh Kudus memperbaharui hati dan pikiran kami dengan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Iman yang sejati adalah iman yang memiliki dasar, dan dasar yang benar adalah firman Allah. Iman yang seperti ini akan membuat orang yang memilikinya akan mengalami perubahan dalam hidupnya, baik secara karakter, sikap, maupun perilakunya. Dan iman Kristen akan merubah hidup orang hari demi hari menjadi semakin serupa dengan Kristus, memiliki karakter Kristus. Bagaimana iman yang memiliki dasar yang benar seperti ini kita bisa pelajari salah satunya dari Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 10 sampai 15. Kita bisa perhatikan perikop ini. Kita akan membaca dua ayat dari perikop itu ya, ayat 10 dan 11. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Saudara-saudara, dari ayat yang ke-11 tadi kita bisa menemukan ciri iman yang punya dasar yang benar. Yang pertama, iman itu mestinya memberi arah dalam kehidupan manusia. Banyak orang senang mendengar khotbah, apalagi kalau yang berkhotbah itu seorang pengkhotbah terkenal yang dia kagumi, yang dia suka. Tetapi seringkali orang tidak mau mengujinya dalam terang firman Tuhan. Apakah yang dikhotbahkan itu sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis, yaitu Alkitab. Itulah sebabnya ada banyak orang mudah diseret dengan berbagai pengajaran yang salah, bahkan pengajaran yang menyesatkan, pengajaran yang tidak bertanggung jawab karena tidak sesuai dengan apa yang Tuhan maksud dari Alkitab yang tertulis di dalam Alkitab tersebut. Iman yang seperti ini adalah iman yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi iman yang berdasar firman Allah adalah iman yang dibangun di atas kebenaran firman
Allah. Ini yang luar biasa dimiliki orang-orang di Berea. Dia mendengar firman Tuhan diajarkan dan dia teliti, dia uji, dia periksa apa yang tertulis di Alkitab. Mestinya hal seperti ini juga yang kita biasakan. Kita orang yang terbuka dengan pengajaran. Kita senang mendengar khotbah, tetapi kita juga harus periksa, kita harus uji apakah itu sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Oleh sebab itu, ketika saudara mendengar khotbah, maka saudara wajib melihatnya dalam terang firman Tuhan. Jangan pernah fokus pada siapa yang memberitakan firman Tuhan. Kalau yang khotbah ini aku mau mendengarkan firman Tuhan, kalau yang ini aku nggak mau. Seringkali hal itu terjadi. Jangan fokus kepada orang yang memberitakan bagaimana gaya khotbahnya. Tetapi kalau kita mendengar khotbah, firman Tuhan disampaikan, kita mesti fokus kepada apa yang diberitakannya. Fokus kepada kalimat-kalimat yang disampaikan supaya kita bisa mengerti bagian-bagian dari kebenaran firman Tuhan. Kita tetap punya kewaspadaan terhadap ajaran-ajaran yang salah, ajaran yang tidak bertanggung jawab, dan kita tetap bisa mengerti maksud Tuhan sesuai dengan yang dimaksud di Alkitab. Saudara cermati betul apakah khotbah itu seperti yang dimaksud di Alkitab. Oleh sebab itu kita wajib belajar seperti orang-orang Kristen di Berea, bertekun untuk mempelajari Alkitab setiap hari. Kalau khotbah itu walaupun keras, walaupun kita mungkin gak nyaman mendengarnya, tetapi kalau sesuai dengan apa yang ditulis di Alkitab, mestinya kita wajib menerimanya. Kita membuka hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan tersebut. Yang kedua, iman yang benar itu pasti akan membentuk karakter yang benar, karakter yang baik. Memang kecenderungan kita sulit untuk diubah, tetapi masih ada harapan, kita masih bisa dibentuk, masih bisa diproses Tuhan untuk menjadi seseorang seperti yang Tuhan kehendaki. Sulit bukan berarti nggak bisa. Orang-orang yang ada di Berea lebih baik hatinya daripada orang-orang yang ada di Tesalonika. Mengapa demikian? Walaupun mereka memiliki latar belakang dan tradisi yang sama, tetapi mereka memiliki karakter yang berbeda. Karena orang-orang Kristen di Berea, orang-orang yang membangun imannya dengan dasar yang jelas. Mereka punya kecintaan terhadap firman Tuhan, apa yang mereka yakini, apa yang mereka praktekkan sebagai orang beriman, punya dasar yaitu firman Tuhan yang benar. Jadi iman yang sejati itu iman yang membuat orang mengalami perubahan hidup ke arah yang lebih baik, yaitu memiliki hati yang lembut, suatu sikap yang menyadari hidupnya di hadapan Allah dan sesamanya itu berjalan dengan baik. Saudara-saudara, dunia ini banyak tersandung dengan orang-orang yang rajin ke gereja, rajin beribadah, rajin melayani. Dunia ini banyak dikecewakan orang-orang Kristen yang kelihatannya rajin beribadah, tetapi mereka tidak menunjukkan karakter yang semakin baik. Mereka memperlihatkan karakter yang buruk menjadi batu sandungan bagi orang lain. Orang Kristen di Berea, mereka orang yang baik hati, bahkan lebih baik dari orang lain. Karena apa? Iman mereka punya dasar, dan firman Tuhan yang menjadi dasar iman mereka memperbaharui, membentuk, dan membuat
karakter mereka berubah hari demi hari. Ada kelembutan hati. Orang yang lembut hatinya adalah orang yang tidak merasa terhina untuk mengakui bahwa dia salah, bahwa dia punya kekurangan. Orang yang lembut hatinya juga tidak merasa berat atau malu untuk minta maaf ketika dia salah. Orang yang lembut hati itu bisa dibentuk, bisa dipimpin. Bahkan ketika ada orang yang menyakiti dia, orang yang lembut hati juga punya kekuatan untuk bisa mengampuni orang bersalah kepadanya. Kenapa itu bisa terjadi? Bagaimana itu bisa terjadi? Kalau firman Tuhan itu menjadi dasar keyakinannya, firman Tuhan membentuk hidupnya, memiliki karakter serupa dengan Yesus Kristus. Saudara-saudara, bagaimana hidup saudara sebagai orang Kristen saat ini? Apakah imanmu punya dasar firman Tuhan yang jelas, atau saudara menjadi orang Kristen karena itu tradisi keluarga saja, karena itu lingkungan saja? Saudara beribadah, saudara berdoa, saudara melayani. Apakah saudara lakukan itu karena saudara percaya akan firman Tuhan dan saudara digerakkan oleh firman Tuhan, atau hanya sekedar rutinitas? Kalau itu hanya sekedar rutinitas, itu hanya sekedar tradisi, karaktermu nggak berubah, saudara tidak akan punya iman yang sejati. Oleh sebab itu, mari kita semua cintai Alkitab kita, baca, renungkan, dan praktekkan firman Tuhan. Ketika kita mendengar khotbah, ketika kita diajar, temukan kebenaran Tuhan lewat apa yang saudara dengar. Lakukan dengan setia, maka hidupmu akan diubah. Imanmu akan kokoh, tidak mudah goyah, karena punya dasar yang benar dan kuat. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa kita. Bapa di surga, terima kasih karena Tuhan memberi kami teladan kehidupan orang-orang Kristen Berea. Mereka orang-orang Kristen yang baru, yang masih muda, tetapi menunjukkan kualitas iman yang begitu luar biasa. Bukan karena mereka orang-orang yang punya pengetahuan banyak tentang Alkitab. Bukan karena mereka hari demi hari itu hanya ada di tempat ibadah, tetapi karena mereka orang-orang yang bertekun dalam kebenaran firman Tuhan dan selalu menguji kebenaran itu berdasarkan firman Tuhan. Mereka membuka hatinya untuk diubah karakternya menurut firman Tuhan yang mereka ketahui. Biarlah ini juga yang ada dalam hati dan hidup kami. Hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudara yang saat ini sedang alami keraguan, sedang goyah imannya. Roh Kudus teguhkan imannya, dan biarlah firman Tuhan hari ini kembali memberikan dasar bagi iman mereka. Apapun yang sedang mereka alami, situasi sulit apapun yang sedang mereka alami, tekanan berat apapun yang mereka hadapi, mereka tidak tergoyahkan karena iman mereka punya dasar yang jelas. Yesus Kristus Tuhan dan firman Tuhan yang ada di Alkitab. Tuhan berkati setiap pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu yang sakit, yang lemah, yang sedang berbeban berat, yang sedang mengalami situasi sulit dalam rumah tangga maupun pekerjaan mereka. Anugerah-Mu cukup bagi mereka. Tuhan menolong, menguatkan, dan memberkati mereka semua. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika saat ini saudara atau keluarga sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada tertulis nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendoakan saudara semuanya. Silakan jika saudara ingin memberikan komentar, tuliskan komentar saudara di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV.
Saudara-saudara, kita akan berpisah. Sebelumnya mari kita mengucapkan Mazmur 4 ayat 8 sampai 9 bersama-sama. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya senantiasa untuk saudara, semuanya selalu mengalami resen God setiap malam. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Hatiku